Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali pada Bible Study episode yang kedua pada hari ini, yaitu pada topik penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi, sedikit mengilas, pada episode pertama kemarin kita membicarakan ya tentang domba di tengah-tengah serigala. Jadi kita akan terus menggali dalam tentang Matius bab 10 ini ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, mari kita biasakan diri untuk berdoa dulu ya, supaya kita bisa siapkan hati dan pikiran kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pagimu yang indah ini, Bapak. Kami di sini semua dapat berkumpul atas namamu. Kami semua ingin mempelajari firman-firman-Mu. Siapkanlah hati kami dan pikiran kami supaya kami layak, supaya kami bisa mengerti lebih dalam, supaya kami dapat menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi pemberi kesaksian kepadamu ya Tuhan. Semoga Engkau kuatkan iman kami juga ya Tuhan. Kita dengarkan firman hari ini, supaya kami akan tumbuh lebih dekat kepada Engkau, Bapa, menguatkan roh-roh kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita mulai dengan episode yang kedua pada hari ini. Ya, episode kedua ini kita lanjut dengan Matius 10 ayat 17. Kita baca bersama-sama dulu. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Jadi kita diajak di sini waspada dan berjaga-jagalah. Yesus sendiri ini menghadapi masalah-masalah ini, ya kan? Terutama di bagian di mana ia disidang oleh Pontius Pilatus. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri yaitu Yudas dan disangka oleh Petrus. Jadi dia disakiti ya dan dijual oleh murid kesayangannya, murid-muridnya sendiri, orang yang terdekat ya, orang-orang yang tahu kebenaran gitu ya. Dia ada orang yang terdekat dan yang tahu kebenaran, yaitu seperti mensimbolkan kita orang Kristen gitu ya. Kita telah melihat kesaksiannya dan mukjizat nyata. Jadi mereka berdua itu orang yang melihat secara langsung, kita tidak ya. Namun pada akhirnya Yesus disakiti oleh orang-orang yang disayanginya dan percaya. Tetapi Yesus tetap mencintai mereka dan mengampuni mereka. Bahkan Yesus tahu bahwa muridnya akan menyangkal dan mengkhianatinya. Ya, pertanyaan kenapa ini seperti dalam hidup kita ya. Yesus disangkal, dijatuhi hukuman mati yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang yang tahu kebenaran, sama seperti di dalam gereja, sama seperti kita orang Kristen gitu. Kita tahu kebenaran, tapi kita kadang jatuh dalam dosa karena kita lemah dalam roh kita. Roh kita dengan Allah, ya roh Allah kita, hubungan kita, relasi kita dengan Allah itu lemah. Begitu. Jadi kita rentan jatuh dalam dosa. Dan sekali lagi, jangan menganggap enteng saya sudah sebagai orang Kristiani selama bertahun-tahun, bahkan sejak lahir, bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa. Bukan berarti kita berbuat dosa, kita fix pasti masuk surga. Dengan cara apa? Dengan kita mengidentitaskan diri sebagai orang Kristen atau orang Katolik. Orang yang percaya dengan Kristus, percaya saja tidak cukup gitu ya teman-teman. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan baca lagi ya 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 21, yaitu mengenai antikristus. Kita baca bersama-sama, mungkin tulisannya agak kecil jadi saya pelan-pelan ya bacanya ya. Ayat ke-8 ayo kita baca bersama-sama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat yang terakhir, 21, aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Oke, jadi ini adalah firman yang menjadi argumentatif dari
satu ayat ini gitu ya. Itu antikristus yang kita kutip dari 1 Yohanes 2:18-21. Jadi sama seperti di kehidupan kita, mungkin orang-orang terdekat kita, keluarga kita bahkan, teman atau orang yang kita sayangi akan mengkhianati kita atau bisa menyakiti kita gitu. Kita tidak sadar bahwa orang-orang sekitar kita lah yang bisa menjatuhkan kita. Ini terjadi dalam gereja juga bahwa kita sendiri mengetahui kebenaran tentang firman Tuhan, tapi kita menyangkalnya dengan berbuat dosa. Kita orang Kristen itu datang ke gereja bukan berarti kita manusia tanpa dosa atau kita suci. Tapi bisa secara tidak sengaja kita menjadi orang yang menjual Kristus, ya kan? Kita dengan menyembah berhala. Menyembah berhala itu bukan hanya kamu menyembah patung-patung selain dari Yesus, selain dari Tuhan. Gitu loh. Bukan kita hanya menyembah patung yang lain gitu, tapi dengan kehidupan lifestyle kita, contohnya, ya kita sangat suka dengan salah satu hal ini, dengan salah satu hal material ini. Misalnya kita mau membeli tas dengan merek ini gitu loh. Kita tunggu setiap hari di websitenya, cari kapan ini yang baru dirilis, seperti itu. Atau kita idol-idol dengan K-pop atau penyanyi-penyanyi terkenal, kita mengidolisasi mereka gitu loh. Itu sama dengan menyembah berhala sebenarnya. Ya di dunia modern ini gitu. Ya, jadi sama seperti Petrus yang mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus. Dia kan dia bilang, tidak akan saya menyangkal Yesus. Tapi namun faktanya ia menyangkalnya, bahkan menyangkalnya tiga kali. Ya, dikatakan juga bahwa ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Arti kata bahwa waktu kita di dunia ini juga singkat. Kita tidak tahu kapan lagi datang ke dunia untuk kedua kalinya. Ya, semakin banyak kejahatan yang nyata di dunia nih, perperangan, kondisi negara kita yang mungkin tiap negara berbeda-beda, tapi banyak negara yang menunjukkan bahwa ekonomi tidak bagus, politiknya sedang kacau dan lain sebagainya. Ya, kita memang semua berasal dari Allah. Namun sebagai orang yang mengetahui kebenaran, kita diutus oleh Allah, orang yang menjadi ahli waris. Ya, seharusnya kita melakukan kewajiban kita, bukan? Untuk memberitakan kebenaran. Kita hanya perlu memberitakan kebenaran, gak usah memberitakan hal-hal yang tidak benar, gosip lah, menjatuhkan orang dan lain sebagainya. Kita katakan apa yang menurut firman Allah, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ya, apa yang kita terima, ya, apa yang kita dengar dari orang, hendaklah juga menurut firman Allah. Ya, sekali lagi karena orang suka ngomongnya yang tidak benar, ya hanya karena kontroversial, orang yang mengatakan itu mungkin hatinya dengki, iri, marah. Jadi kadang orang di saat emosinya dimainkan, jadi kadang otak kita nggak bisa berpikir dengan jernih, kita menerima itu, dan kita olah dan membuat hati kita juga menjadi ya nggak bagus gitu. Ya, makanya apa yang tidak sesuai dengan firman Allah harus kita jauhkan dan kita buangkan dari hati dan perkataan kita. Dan bagaimana kita tahu itu benar sesuai dengan firman? Ya tiap hari baca kitab suci, kita pelajari, tiap hari kita ada rasa antusias, passion buat kita mau mempelajari firman Allah. Bukan itu pengetahuan datang, ting, gitu. Ya enggak? Ya. Kita yang telah mengubah hati kita menurut firman Allah, ya, dan kita serupa dengan Yesus, ya, menjadi orang yang beroleh pengurapan. Yang dikutip di ayat 20 kita lihat. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan demikian kami semua mengetahuinya. Ya, kamu semua mengetahuinya. Dan dilanjutkan lagi ayat 21. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Ya. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ini diingatkan pada orang-orang Kristen yang kita tahu gitu loh. Karena kita lah yang menjadi rentan saat kita tahu apa yang benar dan kita tidak melakukannya. Itu dosanya double loh. Kita tahu tuh. Ya enggak? Kecuali kita tidak tahu itu dosa, ya sudahlah. Ya, kita orang Kristen, kita tahu kebenaran. Tapi kita tidak melakukannya, itulah dosanya kita semakin berat. Ya kan? Banyak sekali orang Kristen yang belum penuh 100% tahu tentang maksud dari pengurapan Allah ini gitu loh. Kita memang tahu tentang kebenaran, tapi tidak cukup tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi makna dari firman Allah yang sepenuhnya belum kita ketahui penuh, ya. Sekali lagi kita mendengar firman Allah yang dapat memanggil, ya. Sekali kita mendengar firman Allah, misalnya dari pendeta ini, kamu mengikuti ibadah di hari Minggu sekian, dan kamu mendengar
sebuah firman gitu. Yang kamu dapat panggilan, itu kamu respon. Jangan kamu biarkan duduk, diam, dengar, pulang. Memanggil, yes, itu firman Allah sedang memanggil kita. Ya, kita sedang mau diurapi kita menjadi hamba Tuhan yang mampu memberi kesaksian dan menanggalkan dosa supaya kita dapat mengikuti Tuhan. Dan kita dapat mengasihi dengan sepenuh hati. Artinya kita bisa mengikuti Yesus, memberikan kesaksian tanpa syarat, tanpa kita mau banyak berkat-berkat gitu, gak usah. Ya, karena banyak yang mengikuti Tuhan, banyak yang datang ke gereja itu dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dari sejak lahir itu sudah lahir sebagai orang Kristen atau Katolik ya, mengikuti keluarganya. Ada yang karena ada identitas gitu. Yang ya udah sesuai KTP aja atau paspor. Ada yang karena mau penyembuhan, ada yang mau mukjizat, harta, jabatan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh antikristus. Jika kamu datang ke gereja mengikuti Yesus, ya berdoa, membaca firman dengan maksud dan tujuan, itu antikristus. Secara tidak sengaja kita terdengar suci gitu, kita terdengar wah rajin sekali. Datang bahkan orang pelayanan. Kalau misalnya kita datang dengan ibadah yang tidak sejati, dengan hati ada seperti udang di balik batu gitu ya. Nah, itu antikristus. Dan hati-hati karena banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa seperti itu, ya. Kita semua berasal dari Allah, tapi bukan sungguh-sungguh termasuk dengan Dia. Ya. Kita seharusnya mampu memiliki karakter menurut firman Allah, ya. Idealnya seperti itu, ya. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Kita bisa ubah hati kita dan hidup kita yang dulunya mengikuti keinginan dunia, ya, dan berbuat dosa. Menjadi hamba Tuhan, kita ubah itu dari kita ingin hal-hal duniawi, kita berbuat dosa. Kita menjadi hamba Tuhan yang patuh dan takut akan Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan sepenuh hati dan tanpa syarat. Ya, iman kita lemah saat kita adalah antikristus. Saat kita rasa kita dekat dengan Tuhan, saat rasa kita melakukan banyak hal-hal yang berkenan untuk Allah, tapi dengan maksud dan tujuan berbeda-beda, iman kita sebenarnya iman yang lemah, iman rapuh, iman antikristus. Karena saat kita berdoa, mungkin doa kita tidak dijawab. Kita tidak mendapat berkat, bahkan kita sudah pelayanan, kita sudah melakukan hal-hal yang benar. Kita itu bisa merasa kecewa dan menjauhi Tuhan. Itu adalah antikristus. Ya. Tetapi sikap kita yang benar adalah kondisi kita, baik buruk, baik bahagia, di atas, di bawah, sakit, sehat, kaya, mau miskin, kita mau senang, sedih, sengsara, dan lain sebagainya. Di mana kondisi kita apapun selagi kita hidup di bumi ini, kita harus antusias mencari Tuhan. Kita diharuskan untuk melayani Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga mengasihinya dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dengan sepenuh hati, sama seperti kita mengasihi kita diri sendiri. Ya itu penting, gak cuma kita mengasihi Tuhan, gak cuma kita fokuskan relasi kita dengan Tuhan, tapi kita juga harus melakukan kebaikan kepada orang semuanya, mau yang kita suka, yang kita tidak suka, dan lain sebagainya. Ya, itu akan saya bahas lagi di seri Bible Study yang selanjutnya, sehabis dari penganiayaan yang akan datang ini ya. Kita memang boleh menghadapi masalah-masalah hidup, ya bukan? Tapi Tuhan selalu membuka jalan di waktu yang tepat, itu percayalah. Ya, kita memang berada di kuasa si jahat gitu loh. Jadi kita memang mau nggak mau pasti selalu ada masalah. Gak bisa kita avoid sampai kita mati pun, sampai kita nanti kembali dengan Tuhan, kita akan selalu menghadapi masalah. Itu nggak akan ada selesai-selesainya. Bahkan dalam lebih parahnya lagi, ada masalah sekarang, ada juga ditambah lagi masalahnya. Jadi double itu masalahnya, bahkan triple atau bahkan nggak tahu lah. Semua aspek dalam kehidupan itu masalah. Gitu. Itu memang terjadi karena kita berada di kuasa si jahat. Tuhan membiarkan itu supaya kita kuat imannya, supaya kita dites, supaya kita bisa diubahkan hatinya, supaya kita layak untuk dijadikan ahli waris dan kembali kepada Allah saat kita pergi dari dunia ini. Tapi memang saat Tuhan membiarkan kita melewati masalah-masalah itu, saat Tuhan membiarkan kita masalah itu, Tuhan tuh tetap ada jawabannya. Tuhan tuh tetap pasti membuka jalan di waktu yang tepat.
Ya, mungkin di saat ini kita merasa, "Aduh, saya nih sial banget kenapa menghadapi ini." Tapi di masa itu saat kita menghadapi kesialan atau masalah, itu ada hidden meaning dari Tuhan. Itu kita ada hidden meaning, Tuhan membiarkan itu terjadi supaya kita tumbuh besar iman kita. Menjadi iman yang sejati, memberi ibadah yang sejati kepada Allah. Saat kita mengubahkan hidup kita, itu terjadi kepada saya sendiri soalnya. Ya, saat kita mengubah hati kita, maksud tujuan kita melayani Tuhan, itu secara tidak langsung Tuhan itu bisa memberikan perkara-perkara yang selama ini yang ingin kita cari atau yang sebenarnya tepat untuk kita, gitu loh. Seberapa keras kamu berdoa, kalau memang misalkan itu bukan jalan kamu, memang Tuhan memang tidak ingin itu terjadi dalam hidupmu, itu memang tidak akan terjadi. Tuhan tahu jelas apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saya ubah doa saya. Dulu dari saya minta-minta, saya mau ini, mau itu, saya mau banyak uang, mau sehat, saya mau kurus, cantik, dan lain sebagainya. Saya mau bisnis saya bagus, saya mau pokoknya banyak mintanya. Tuhan tuh tahu kita mau itu semua. Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Kita nggak usah banyak minta, Tuhan sendiri bisa kasih. Dan kita tidak usah mengharapkan kembali ya upah saat kita melayani Tuhan. Kita nggak perlu meminta itu. Ya, dan mungkin kalian berpikir kapankah waktu itu yang tepat. Bahkan di saat kita mengubah hati lagi, ya, kita tidak boleh berharap apapun. Kita tidak boleh meminta berkat. Kita tidak boleh sekalipun dalam pikiran kita, saat kita mau mengikuti Tuhan, kita berharap berkat. Oh, kayaknya bolehlah. Mungkin kalian dalam hati bilang, oh saya kayak nggak usah nyari berkat. Tapi kalian dalam hati mungkin kecil-kecil, oh kayaknya saya bisa lah ya dapat berkat gitu. Memang tidak mudah gitu. Itu ada bisikan-bisikan yang dari luar. Ya, nanti kita diingatkan saja supaya kita melayani Tuhan, memberi ibadah yang sejati, tulus, tanpa syarat. Gak usah perhitungan, ya. Gak usah mau ada hadiahnya. Jadi kalau misalnya kita ada beginian, Tuhan tuh tahu, Tuhan bisa dengar suara hati kita. Roh Allah itu tinggal dalam kita. Apa yang kita pikirkan, itu sebenarnya Tuhan tahu. Ya, jadi kamu gak usah bilang keras-keras, ya. Saya mau ini, saya mau itu. Tuhan tuh tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, ya kalau misalnya kalian ada hidden meaning juga, kalian doa tidak kalian dijawab itu nggak heran. Ya, dulu saya sebagai Katolik gitu loh, saya datang ke gereja tiap minggu, tapi hati saya tuh nggak di situ. Hidup saya tuh nggak, rasanya bukan nggak benar gitu loh, tapi ya biasa-biasa aja. Uang juga nggak tambah-tambah, tiap hari saya doa, makin hari makin doa, uangnya makin menipis gitu loh. Tapi sampai saya benar-benar karena saya merantau di luar negeri ya, saya merantau di Australia, jadi saya sekarang di Australia nih. Saya habis lulus, nggak dapat kerjaan yang sesuai jurusan. Tapi itu bukan menjadi masalah. Ya sudah, gitu loh. Yang penting hidup saya ini pakai untuk melayani Tuhan. Saya udah gak perlu lagi memikirkan hal-hal duniawi gitu loh. Saat saya benar-benar mengubah hidup saya, itu hidup saya menjadi beda. Hidup saya penuh sukacita, meskipun dengan kondisi yang tidak mewah dan lain sebagainya. Tapi saya senang, saya bahagia setiap hari. Bahkan saya diberi hal-hal yang berkecukupan. Malah uang saya, ekonomi saya membaik sedikit, meskipun tidak sangat sangat masih dikit ya. Tapi saya sangat-sangat bersyukur gitu loh. Jadi kita hari-hari ini kita haruslah bersyukur, memberi ibadah yang sejati, kita tulus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, laksanakan apa saja yang diperintah. Kita ubah hati kita dan karakter kita, kita lantas diberi perkara yang besar. Kita dipercayai Tuhan akan perkara-perkara besar. Jadi kita tidak usah banyak menuntut, gak usah banyak nuntut, banyak kalkulasi dengan Tuhan, gak usah pakai perhitungan. Maka kita akan diberi apa yang kita layak, apa yang merasa Tuhan layak kita terima gitu loh ya. Kita syukuri saja ya teman-teman. Semoga ya waktunya sudah over juga. Kita akan lanjut di episode ketiga di minggu depan, supaya teman-teman siapkan dulu dengan Matius 10 ayat 18 ya. Baca dulu, kita renungkan, boleh baca sampai ayat ke-33, baca dulu. Dan itu saja pada episode hari ini. Ya, penganiayaan akan datang dan pengakuan akan Yesus. Pada Bible Study episode kedua ini, mari kita belajar firman Allah bersama-sama, kita tumbuh dewasa iman kita,
sesuai dengan rupa Allah ya. Terima kasih telah menonton ini, semoga kita semua diberkati Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan ya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.